Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan keadaan yang diberkati Tuhan. Karena hidup nafas yang Tuhan berikan adalah berkat Tuhan ya dalam hidup kita. Pagi ini kekasih Tuhan yang terus dengan setia mengikuti Victorious Devotion, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kembali di pagi ini. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan terus masih percayakan dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan jadikan hari ini. Kami mau berkata semuanya baik dan semuanya kiranya dalam pertolongan dan pimpinan tuntunan Tuhan untuk kami terus hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas lebih lagi hari ini, kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh keberadaan kami dan rindu mendengar suara kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pada pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita melanjutkan tema kita di bulan ini untuk kita terus awas, antisipasi, waspadai ajaran sesat. Dan tema yang saya ingin sharingkan pagi ini adalah judulnya ujungnya kesesatan. Itu apa? Ya, ujungnya kesesatan, kebinasaan. Nah, mari kita baca dari 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Rasul Petrus menuliskan firman ini kepada gerejanya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 kata yang terulang dari 2 ayat di 2 Petrus 2 ayat 1 ini adalah tentang kebinasaan, membinasakan dan kebinasaan yang terjadi. Kenapa? Akibat pengajaran-pengajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu yang menyelinap di dalam kehidupan orang percaya, bahkan di gereja Tuhan. Mereka datang sebagai guru yang mengajarkan seakan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka memasukkan ke dalamnya pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran-pengajaran yang artinya ya tidak benar, ke pengajaran-pengajaran yang akan membawa kita bukan kepada tujuan kita, akhirnya sesat. Nah, kalau itu sesat, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kemudian kita tersesat, kita artinya tidak mencapai tujuan yang kita tuju. Nah, begitu juga pengajaran sesat, pengajaran yang akan membawa kita ke tempat yang salah, ujungnya salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang seharusnya kan pengajaran firman Tuhan mengajarkan kita untuk kepada seluruh kebenaran, yaitu kepada hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus adalah kebenaran dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Jadi karena sesat, akhirnya kita nggak nyampe kepada Yesus, nggak nyampe pada kebenaran, nyampainya justru kepada kebinasaan. Makanya pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, ini yang harus kita terus waspadai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di pasal 2 ini Petrus mengupas tentang guru-guru palsu. Ciri-ciri guru palsu, ajarannya menyesatkan dan menyangkal Kristus sebagai penebus. Ya, hidupnya dikuasai hawa nafsu, serakah, hanya tertarik dengan keuntungan diri pribadi sendiri. Jadi itu adalah ciri-ciri guru-guru palsu.
Dan Petrus mengatakan buat mereka tidak ada harapan buat para penyesat ini, pengajar-pengajar sesat ini. Tadi ujungnya adalah kebinasaan buat mereka yang telah tersedia. Ya, jadi bagian kita adalah belajar jangan sampai kita termakan oleh ajaran-ajaran, kita gampang percaya pada pengajaran-pengajaran yang akhirnya ujungnya membawa kita ke tempat yang salah, ke tujuan yang salah, tidak pada keseluruh kebenaran Tuhan, tetapi kepada sesuatu yang justru menyimpang dari kebenaran Tuhan, menyimpang dari maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini yang patut kita sangat-sangat perhatikan untuk kita bisa mengenali, berjaga-jaga tentang ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang kelihatannya benar. Bapak Ibu, yuk hari-hari ini kita sungguh benar-benar tingkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, kenapa pengajaran-pengajaran sesat itu membawa kepada kebinasaan, ujungnya kebinasaan? Karena tadi ujungnya tidak membawa kita kepada pengenalan kepada Allah yang benar, tidak membawa kita kepada jalan yang benar, pada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak, Bapak Ibu, tidak hidup benar artinya ya tidak ujungnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya menyangkal Yesus sebagai penebus kita, ya otomatis kita tidak menerima kasih karunia hidup yang kekal itu, tidak menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus, sehingga ujungnya mati kekal, binasa. Ya, jadi mari jangan sampai iman kita mau dibelokkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Jangan sampai kita akhirnya menyimpang dari pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, jalan kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita nggak mengakui hal ini dan menghidupi hal ini, berarti ya tadi kita ujungnya nggak bisa sampai kepada Yesus, Bapak Ibu, dan itulah yang membuat kita akhirnya mengalami kebinasaan. Jadi ya, dan pengajaran sesat itu tidak membawa kita ke dalam kebenaran. Ya, sekali lagi, menyimpang dari kebenaran, dari firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita terus jaga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita harus benar-benar terus belajar untuk kita dapat mengantisipasi, mengetahui mana yang palsu, mana yang sesat. Ya, kembali kita belajar dari hambanya Pak Sada mengatakan bahwa ya mau nggak mau kita harus belajar firman Tuhan yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang sesat. Kalau kita nggak tahu mana yang benar, gimana kita bisa membedakan gitu kan Bapak Ibu. Ya, makanya tidak ada jalan lain memang untuk itu adalah kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan dan back to the Bible. Satu-satunya kebenaran yang tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh kebenaran apapun juga, oleh pewahyuan yang didapat para hamba Tuhan yang bagaimanapun juga, itu tidak bisa menggantikan kebenaran absolut firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu harga mati yang gak boleh dirubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang harus kita terus pegang, jangan sampai kita tersesat dan binasa. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yuk, jangan sampai kita termakan dan tersesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang disampaikan guru-guru palsu. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya untuk terus hidup dalam tracknya Tuhan, kebenarannya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk memimpin kami, membimbing kami Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Berikan kami terus kerinduan, kehausan untuk mempelajari, mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah Kau sampaikan, bahwa kami untuk terus belajar
firman Allah, kebenaran Tuhan, sehingga olehnya kami boleh mengenal Engkau Allah yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih terus Engkau bekerja dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, jangan biarkan kami disesatkan, kami diarahkan, dibelokkan dari jalan Tuhan. Tapi kami rindu tetap ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, pagi ini. Tuhan yang akan beraktivitas segera sepanjang hari, kiranya Tuhan menolong, menyertai dan menuntun kami untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam keseharian hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, agar lewat hidup kami jadi berkat, agar lewat hidup kami boleh memuliakan Tuhan, agar lewat hidup kami sungguh melakukan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan beserta kami. Terpujilah nama-Mu, kami sekali lagi menyerahkan seluruh umat-Mu, Jemaat GB Victory dimanapun berada, dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami semua. Haleluya. Amin.